sini maju. Ini baru mantap nih. Sepertinya ibu tidak mendapatkan informasi menarik tentang taksi Kobul penjemputan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju RDAY. Ada Bu, namanya taksi Kobul. Yang jemput itu saya. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah Bu. Artinya ibu kan bisa silaturahmi dulu tuh ke tempat temen, ya kan? Tadi. Oke, ibu perkenalkan dulu nama siapa, asal dari Kasela, Kalimantan Selatan. Iya. Ya, ibu siapa namanya Bu? Nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Sophia, saya dari Kalimantan Selatan. Ya. Tempat daerah saya itu adalah Pintu IKN. Pintu IKN. Pintu IKN Tanjung Tabalong. Itu Balikpapan? Bukan. Salah apa sih? Panajam. Enggak, maksudnya ibu kotanya Kalimantan Selatan? Kalimantan Timur. Banjarmasin. Kalau saya Banjarmasin, ya. Tapi maksudnya itu pintu gerbangnya nanti di situ di tempat tinggal saya, Tanjung Tabalong. Wah, berarti mahal harga tanahnya ya. Alhamdulillah. Oke, singkat cerita, ibu tahu RDAY dulu awalnya dari mana? Saya kan Pak dulu kerjaannya freelance-nya macam-macam. Ya. Saya jual grosiran bawang. Oke. Nah dari pelanggan saya, ibu itu penjual pentol. Ya. Dia ngomong gini, Bu, sekarang cari uang susah, katanya gitu. Saya ada amalan nih, katanya. Apa? Dibilang kasih tahu RDAY. Ya. Bangunnya jam 00. Aduh Bu, jam 00 ya Bu. Iya, katanya gitu. Ibu udah ngamalin berapa Pak? Udah hampir 1 bulan Bu. Terus apa yang terkabul? Anak saya jadi PNS Bu, katanya gitu. Si ibu penjual pentol? Iya. Dari situ saya buka YouTube-nya, saya pelajarin. Dan setelah anak saya yang nomor 3 kecelakaan, saya kan lihat RDAY, ngapain cari uang capek-capek, bilang gitu kan. Terus anak jadi tidak terawat karena saya sering pergi kan. Saya coba amalannya, saya duduk diam, rezeki datang, apalagi bergerak. Alhamdulillah setelah saya mengamalkan dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Alhamdulillah semua hajat terkabul Pak. Satu persatu. Oke. Nah jadi ibu bisa dikatakan murid Agustus 2024. Ya. Nah, iya. Setelah ibu dapat info dari pedagang pentol tersebut, ibu berusaha nyimak, lanjut praktek. Iya. Oke, begitu ibu praktek, yang pertama kali itu terkabul tadi apa Bu? Yang awal banget yang terkabul. Yang awal betul itu ada orang linglung mau titip uang 10 miliar. Mau titip uang 10 miliar. Uangnya udah nyampe belum? Tapi suami saya bilang nggak berani. Saya bilang kenapa nggak diambil? Saya bilang gitu. Katanya untuk apa uang 10 miliar? Nah, gini aja. Ibu nyuruh suami ambil, bapak nggak mau, katanya untuk apa? Kebetulan saya lagi ada perlu nih Pak, ya, buat nyantunin para janda-janda Bahenol second, ya. Bisa nggak Pak? Diambil aja tuh Pak, ya. 10 miliar. Kebetulan juga saya bagian sekretaris komunitas Sayangi Sesama. Terus saya juga perlindungan perempuan dan anak ya Pak. Di Kalsel. Iya, saya punya anak yatim juga banyak. Terus ibu-ibu yang kena KDRT juga saya punya Pak di rumah. Jadi kayak connect ya sama saya dengan RDAY ini, kayak connect gitu loh. Pas gitu loh ilmunya. Jadi makanya saya ngamalin sendiri. Tadinya Bapak belum ikut, saya sendiri, sendiri. Akhirnya santai. Makanya saya seger, jam segini udah kebiasaan kita bangun gitu. Oke. Nah, singkat cerita, ada orang linglung mau ngasih modal 10 miliar tapi nggak diambil. Iya, nggak diambil. Aduh, ini para penonton katanya nih, ini yang blow on orang linglungnya apa ibunya nggak mau ngambil, ya kan? Enggak. Padahal tanpa. Ya? Oke, yang pertama di skip ya kan, luar biasa. Jarang-jarang nih tamu ya, ada orang linglung ngasih modal nggak diambil. Biasanya nyodorin sertifikat, biasanya nyodorin BPKB, ya kan. Nah, yang pertama tuh, yang kedua, yang terkabul.
Saya kan nggak kerja tuh. Ya. Nah, suami juga nggak freelance aja ya. Kalau ada Ya. kerjaan ya alhamdulillah. Kadang-kadang saya nggak punya uang sama sekali, tapi ada uang kaget masuk ke rekening. Kadang 10 juta, kadang 5 juta, kadang 1 juta. Saya bilang orang linglung ya Pak, bilang gitu. Terus sama Pak Aji juga kan kemarin kalau punya utang Bu tambahin aja terus, tambahin terus. Dan ibu nambah? Nambah aja, orang mau ngutangin saya ambil Wah, sekarang. Saya ini ambil. nih orang linglung ngasih modal 10 miliar nggak diambil, ya. Tapi lagi kepepet butuh uang, ngutang malah cair. Tanpa saya ngomong utang, orang ngasih sendiri. Ngasih uang. pinjaman? Iya, pinjaman. Bu, saya doang nganggur nih, butuh nggak gitu? Iya, saya ambil. Ibu pinjam se-M balikin gopek dah, nggak apa-apa gitu. Makanya sampai bisa punya rumah sekarang Pak. Oke. Baru 2 minggu saya dapat rumah itu. Wah, udah dahsyat sekali nih, ya kan? Bentar, ibu kesini baru pertama? Baru pertama Pak. Oh, dari Agustus nyimak-nyimak praktek-praktek, ya kan? Yang kedua tadi ada apa? Ada orang tiba-tiba ngasih pinjaman uang, ya? Masih. Itu uang tanpa jaminan, tanpa atau berbunga-bunga? Tanpa Pak. Waduh. Dititipin 100 juta juga Bapak barusan dititipin 100 juga. 100 juta Diambil dibawa nggak tuh, Pak? Diambil, masuk ke Aduh. rekening gitu. Enggak, pertanyaannya yang 10 miliar lagi tuh masih Ya berlaku nggak tuh? kata orang itu nanti Pak setelah saya pulang umrah. Ibu bapak pulang umroh, Iya, ini baru hari ini dari Qatar saya datang di bandara jam 3 siang tadi. mau ketemuan nanti setelah ini? Enggak, saya kan udah niatnya di depan Ka'bah mau ke RDAY dulu. Oh, iya, mantap ini ya. Nanti doa dan ijab orang linglungnya langsung Amin. linglung, semakin linglung. Aduh, Iya. kayaknya 10 miliar kekecilan ya. Iya. 20 M gimana? Iya, saya bilang Alhamdulillah. sedikit 10 miliar, 20 M, Iya. jangan tanggung. Jangan tanggung-tanggung, bener ya kan. Kalau recehan mah nggak usah ke RDAY. Oke, jadi tadi ada ibu bilang katanya ibu punya rumah tanpa. Itu gimana ceritanya? Gini Pak, waktu saya kan kalah nyalek ya Pak, udah Iya. nggak punya uang lagi gitu loh. Habis-habisan dong berarti? Habis-habisan dong. Alhamdulillah. Iya. Terus teman-teman ngajak jalan-jalan ya Pak. Healing katanya. Saya nggak punya uang, saya bilang gitu. Nggak apa-apa ikut aja. Nah, setelah saya di perjalanan itu, tiba-tiba Bapak pikol saya. Waktu itu kan saya sudah tawarin orang rumah itu tergadai di bank, udah dilelang. Ya. Nah, dia kasih informasi ke kita. Kalau ibu ada uang katanya, ini aja ambil Tutupin rumah dulu. saya katanya gitu. Loh, alhamdulillah kalau saya dibilang punya uang, saya bilang gitu. Padahal saya nggak punya uang sama sekali Ya. waktu itu. Pas sampai hari H tanggal 28 Desember itu Bapak kasih lihat saya, ini ada orang kasih uang. Satu tas itu buat rumah katanya gitu. Itu bapak maksudnya suami? Iya, suami saya itu. Saya bilang saya kan lagi healing tuh. Saya nggak percaya di PC sama bapak. Ini benar, ini ada orang linglung kasih uang ke saya buat nembus rumah itu. Padahal rumah itu Nilainya? setengah M. Nilainya? Iya, Untuk nebusnya nggak nyampe 200 juta. akhirnya Ya bisa. diselesaikan. Selesai. Jadi milik. Iya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Habis itu Bu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Itu tadi anak saya habis ditipu orang juga gitu. Saya sumpahin. Dia kan nipu motor anak saya tuh. Nipu motornya diapain emang? Dibawa kabur gitu. Terus? Nah, anak saya kan minta tuh. Saya bilang nggak usah minta sama ibu, tapi Ya. mintanya ke Allah. Saya bilang. Iya. Terus anak saya kan kalau habis maghrib saya suruh ngaji tuh semua. Tiba-tiba ada dana ya Pak ya, kita bisa beli uang cash. Bisa beli motor seharga cash. Iya. Nominal berapa tuh? Hampir 20 juta Pak. Baru berarti? Baru Pak. Nggak nyampe 1 bulan juga. Setelah Jadi, kejadian anak itu apa namanya? Jadi saya tambah ini mengamalkan RDAY itu yang benar-benar saya greget tuh 3 bulan terakhir, tapi terjawabnya hampir yang di 4 bulan di 2025 masing-masing terjawab. Oke. Umrah kita pun terjawab. Umroh Ya. tanpa Pak. suami istri. Suami istri. Nah, tadi kan ibu bilang katanya guru ibu nih. Guru apa itu? Dalail Khairat, guru pengajian. Oh, guru saya. pengajian. Majelis saya. Tiba-tiba ngasih kabar. Ada jamaah mau berangkat umroh sekian.
Ibu mau nggak ikut? Ya kan per bis Pak, satu bis itu kan 20 orang. Oke. Katanya kurang 2 orang. Ibu Oh, apa kuotanya. isi? Mau nggak isi? Saya bilang saya nggak punya dana. Oh, nanti gampang lah Pak, Bu, katanya gitu. Kalau gratis bolehlah, saya bilang. Dan ternyata alhamdulillah gratis gitu loh. Wow, berarti ibu memang udah punya paspor dan lain-lainnya, proses atau langsung bikin paspor? Kan tadinya kayak bapak kan udah mau berangkat umrah tapi nggak jadi gitu kan, udah ada paspor dan saya sudah biasa udah beberapa kali umrah juga ya, jadi paspor tuh udah siap semua, ready. Wah, emang kalau Allah udah ridho nggak ada urusan, berangkat berangkat. Saya merasa ya kan? Meskipun belum gede ya, yang berhasil itu udah gede, alhamdulillah. Oke. Saya merasakan sendiri ilmu. Pertanyaannya, ketika ibu tahu akhirnya nyimak, akhirnya praktek ya, mulai dari rangkaian ibadah ekstrim, bangun jam 00 dan seterusnya. Baca Quran sudah berapa juz tiap malam? Saya paling banyak 8 juz. Dari rangkaian jam 00 sampai matahari terbit? Iya, sampai sholat subuh. Menjelang sholat subuh stop? Stop. Habis sholat subuh lanjut gak? Enggak, saya pakai alhamdulillah aja lagi. Oke, berarti ibu berhasil membaca Quran 8 juz setiap juz malam? Tiap malam. Saya usahakan lebih, tapi kadang-kadang kan kita, apalagi kondisi umrah kan, itu jadi enggak ini. Oke, nah singkat cerita, suami pada akhirnya juga mempraktekkan. Iya. Sebelumnya belum satu frekuensi. Belum. Tapi karena mendukung. Kan saya bujukin bapak, sayang nih amalan saya terputus. Karena kan kita perempuan biasa dapat ini ya, lagi dapat ya. Ada tamu. Nah di situ bapak nyambung. Oh. Jadi tidak ada putusnya tiap malam itu. Sebenarnya Bu, kalau misalkan datang bulan pun juga tetap dilakukan, kecuali sholat dan ngaji. Iya, saya tidak bisa. Selebihnya dipraktekin, tetap nggak ada alasan, ibaratnya gitu. Tetap, mandi normal dan lain sebagainya, gitu. Oke, Bu, ini kan Ibu luar biasa ya. Iya, Pak. Hajat terkabulnya walaupun Ibu merasa masih recehan ya. Masih recehan. Tentang sedekah apa kabar Bu? Ya, begitu Ibu nyimak, praktekin, apakah Ibu sudah mulai rutin sedekah subuh ke RDAY atau? Kalau sedekah ke RDAY saya belum pernah ya Pak. Belum pernah? Belum pernah. Sama sekali? Sama sekali enggak pernah. Apapun bentuknya? Apapun. Oke. Jadi gini Pak, kalau sedekah subuh itu sudah saya lakukan udah lama sekali Pak. Saya juga ikut ilmunya Pak Nasrullah. Oke. Sedekah subuh itu. Ya. Nah sedekah subuh itu Pak, saya kan juga punya anak yatim Pak di Tabalong, yang tanpa ditanggung pemerintah. Berapa Bu totalnya? Hampir 100 Pak. Yang aktif? Yang Pak. sering disantuni? Iya Pak. Oke. Terus sedekah Jumat makan gratis itu tiap minggu Pak. Setiap Jumat? Setiap Jumat ya, setiap hari Jumat ya. Jadi dana saya yang sedekah subuh itu saya kumpulin Pak. Saya kumpulin, nanti ya itu buat keperluan beli sayuran buat di rumah ini ya Pak, dayanya. Terus kalau yang setiap hari Jumatnya saya ekstrim sedekah itu, saya ke hari Jumat Pak, yang makan sedekah orang banyak gitu. Sih. Nah segitu si ibu belum pernah sedekah ke RDAY sekalipun sudah banyak yang terkabul hanya dengan praktekin ibadah ekstrim. Tentunya si ibu juga punya keyakinan yang ekstrim alias tingkat dewa ya. Dan alhamdulillah akhirnya suami juga ngikutin satu frekuensi terkait ilmu cinta kasih. Apa kabar Bu? Kalau ilmu cinta kasih sih alhamdulillah sama bapak saya mulai hubungan kita lebih baik lagi. Ada perubahan setelah praktekin ilmu RDAY atau sama aja kayak dulu awal-awal? Ya jelas ada perubahan lah Pak. Alhamdulillah ya. Artinya memang kalau udah satu frekuensi enak. Hubungan suami istri harus lebih greget ya kan, biar sama-sama satu tujuan, cepet nyampe ya. Jadi saling bantu nih, saling bahu-membahu, saling mendorong gitu ibaratnya ya. Oke Bu, coba ada yang mau disampaikan kepada para penonton yang masih maju mundur ya kan, ragu-ragu, datang enggak, coba Bu yang mau disampaikan. Buat pemirsa yang dong, buat para subscriber setia RDAY official. Iya. Ilmu RDAY itu kalau dijalanin enteng jadinya,
Tapi kalau cuma didengar tanpa dijalanin dan dipraktekin, itu kayaknya saya nggak bisa, pasti bersuara seperti itu, saya nggak bisa. Nah kalau saya pribadi sama Bapak yang 18 sifat itu, nah saya bahkan lebih sholatnya. Dibonusin? Iya dibonusin, karena kan bener ini nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam Al-Quran. Terus saya baca Al-Quran juga luar biasa, sehatnya luar biasa. Saya kan punya sesak napas tuh, karena dibawa ngaji tiap malam tuh, jadinya enak, napasnya enak gitu. Terus lebih legawa aja deh sama sifat anak-anak, karena kan anak saya sudah ada yang SMA, SMP, itu kan kelakuannya tuh bikin greget hati, cuma bikin gemes gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan praktekkan ilmu RDAY Bu, anak-anak saya jadi nurut. Saya juga nggak minta macam-macam. Yang penting waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya sekolah, itu intinya aja sih. mah jadi anak yang soleh dan soleha ya. Alhamdulillah. Pentingnya para ibu-ibu, saya juga berpesan di sini, kalau dasar dari sifat anak yang untuk globalisasi sekarang itu memang dari ibunya. Gimana parenting ya ibaratnya ya. Parenting kan bimbingan daripada orang tua ya. Dari ibu dulu. Kalau kita sebagai ibu itu bisa mengayomi anak-anak, insya Allah mereka keluar lebih bisa berhadapan dengan dunia sekarang. Nah, ibu gimana suami ya kan? Kalau suaminya bisa membimbing istrinya untuk jadi lebih baik, jadi lebih soleha, berarti istrinya juga bisa mendidik anaknya jadi lebih baik, ya kan? Oke, Bu, mohon maaf tadi saya kedengaran tentang sholat taubat ya, bahasanya Ibu ini kan nggak ada di Al-Quran ya. Itu maksudnya gimana Bu? Coba saya mau lurusin dulu nih. Iya, kalau masalah sholat taubat kan itu sifat-sifat itu memang tidak ada di dalam Al-Quran. Itu pengertian saya sendiri. Jadi ya udah dilakoni aja, dijalani, disyukuri, dinikmati gitu. Kalau lagi sebel sama bapak atau sama suami saya paling sholat taubat gitu, maafan sudah. Sama itu saya sudah praktekkan juga ke anak-anak. Total Ibu berapa banyak melakukan sholat taubat? Berapa kali salam dalam sehari? Bisa kadang sampai semampunya saya Pak. Berapa banyak itu? Saya bagi 5-5 Pak. 5-5 Setiap 5 waktu wajib? 5-5 kali salam? Iya, 5 kali salam. Setiap setiap subuh misalkan 5 kali salam sholat taubat. Zuhur, asar, maghrib, isya, masing-masing 5. Berarti total 25. Oke. Pak Haji kan menyarankan untuk 18 kali salam. Lebih nggak apa-apa katanya. Kalau ada kebocoran kali 10, tambah lagi 10 kali, tambah lagi 10 kali gitu ya. Oke, sip, luar biasa. Nah, terkait Ibu bingung tadi ya, mungkin Ibu belum dapat informasinya terkait taksi kobul ya. Jadi Bu, kenapa namanya taksi kobul ya kan? Karena kan orang-orang yang ke RDAY pada pengen kobul ya. Jadi si taksi ini ibaratnya nama adalah doa, ucapan adalah doa. Tadinya mau dikasih nama taksi waras ya. Tapi yang naik waras nggak terkabul mau ngapain? Dikasihlah nama taksi kobul karena ucapan adalah doa, nama adalah doa, ya kan? Kalau taksi bloon jadilah tamu-tamunya pada bloon. Oke gitu Bu ya. Nanti kalau misalkan Ibu membutuhkan sekiranya bisa dihubungi ke nomor 0817 0101 900. Ini bukan promosi tapi ini adalah bentuk daripada memudahkan tamu-tamu RDAY jika membutuhkan. Kalau tidak ya nggak usah berarti ya. Tapi saya merasa mudah kok kesini. Apa? Saya merasa kesini mudah, enteng. Ya karena emang Ibu niatnya lillahi ta'ala gitu. Kalau Ibu kesini niatnya
cuan ta'ala, repot. Yang ada nyasar 5 belokan 7 puteran ya. Alhamdulillah. Oke, Bu Sofia ya? Iya. Bu Sofia dari Masya Kalimantan. Allah, Ini Bu ya, subhanallah. bonus uang Bibi. Tepuk Masya tangan Allah, buat Ibu terima dari kasih. Kalsel. Alhamdulillah. Pak, saya boleh nawar lagi nggak? Apa itu? Mau centong. Oh tenang. Centong bakal dibagikan setelah acara testimoni Iya, ini. Pak. Tenang Makasih Bu. ya, Pak. Stok masih aman Bu. Ada 12 kontainer. Luar biasa ya. Bonus umroh, balik dari umroh, belum pulang lagi ke Kalimantan, paksain datang ke RDAY. Alhamdulillah ya. Yang penting